Bangkalan merupakan kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan warisan keilmuan Islam. Telah melahirkan banyak ulama terkemuka, di antara mereka Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, tokoh ulama yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ilmu agama. Terbukti dengan banyaknya para ulama di Nusantara yang berguru kepada beliau. Pada tahun 1942, di Dusun Serangkeen, Desa Lempeng Lauk, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, lahir seorang kiai yang bernama Rosyidi yang menjadi lilin penerang bagi masyarakat, khususnya Desa Lempeng Lauk, sekaligus menjadi pengasuh di Yayasan Pendidikan Islam Mafatul Huda, yang barang tentu masa hidupnya beliau lebih banyak berdakwah, mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam. Karisma beliau bukan hanya kedalaman ilmu agamanya saja, akan tetapi karena juga keluhuran akhlak dan ma'rifatnya atau karomahnya. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya banyak masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan ke acara haul Kyai Rosyidi bin Jawi bin Muhammad Soleh bin Ali bin Abdillah bin Pujuk Nong Malaka, khususnya para alumni yang ada di kota Jakarta, Cirebon, Bali, Surabaya, dan Madura itu sendiri. Kyai Rosyidi lahir pada tahun 1942 di Dusun Serangkeen, Desa Lempeng Lauk, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Beliau merupakan putra kedua dari dua bersaudara. Ayah beliau bernama Jawi bin Muhammad Soleh bin Ali bin Abdillah bin Pujuk Nong Malaka, sedangkan ibu beliau bernama Nyai Fatuma. Kyai Rosyidi merupakan pendiri dari Yayasan Pendidikan Islam Mafatul Huda Ar-Rosyidiyah. Mengawali perjalanan keilmuannya, beliau pernah mondok di beberapa tempat, diantaranya Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan di bawah pengasuh Kyai Haji Muntasor. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Anak Sabandiyah Ompul, Tampelengan di bawah pengasuh Kyai Haji Samsudin selama 5 tahun. Selama itu juga Kyai Rosyidi belajar kitab Tijani Tirori dengan sistem menyolok kepada Kyai Haji Munawir Pelangkeren Blega. Kyai Rosyidi bin Jawi bin Muhammad Soleh bin Ali bin Abdillah bin Pujuk Nong Malaka adalah sosok yang gigih dalam mengejar ilmu. Setiap langkahnya menuju pengetahuan dipandu oleh semangatnya yang tak pernah padam. Setiap hari beliau berusaha menambah wawasan dengan meneruskan mondok di Pondok Pesantren As-Sirojiyah Kacuk Sampang di bawah pengasuh Kyai Haji Busiri Nawawi. Perjalanan spiritualnya yang panjang ini menjadi bagian dari kontribusinya dalam memperkuat tradisi keilmuan pesantren, membimbing generasi penerus, dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Madrasah Mafatul Huda merupakan madrasah yang didirikan oleh Kyai Rosyidi bin Jawi yang terletak di Dusun Serangkeen, Desa Lempeng Lauk, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Kyai Rosyidi merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren As-Sirojiyah. Sebelum adanya Madrasah Mafatul Huda ini, masyarakat setempat terbilang sangat awam mengenai pengetahuan agama. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang melakukan perilaku-perilaku menyimpang, seperti adu ayam, judi, dan lain sebagainya. Karena itulah Kyai Rosyidi yang waktu itu sedang merantau ke kota Cirebon diminta masyarakat Desa Lempeng Lauk untuk kembali ke desanya agar dapat membimbing masyarakat yang ada di desanya tersebut. Selang beberapa lama kemudian, setelah Kyai Rosyidi pulang dari kota Cirebon, beliau mendirikan lembaga pendidikan agama
yang diberi nama Mafatihul Huda. Konon nama tersebut merupakan pemberian langsung dari gurunya, yaitu Kiai Haji Bushiri Nawawi. Kiai Rosyidi merupakan santri Asyurojiyah yang pertama kali mendirikan lembaga pendidikan agama. Awalnya, tempat belajar mengajar di Madrasah Mafatihul Huda ini mengalami beberapa kali perpindahan. Pertama, hanya berupa lesehan di teras rumah ibundanya. Kemudian sekitar tahun 1978, beliau mendirikan rumah di sebelah utara tempat awal. Disinilah para santri menimba ilmu dengan memanfaatkan 2 kelas yang terbuat dari ayaman bambu. Kemudian sekitar tahun 1980, madrasah dipindah ke tanah wakaf di sebelah timur rumah beliau sampai sekarang. Jumlah data santri sejak awal berdirinya madrasah mencapai 350 sampai 400 orang. Kurang lebih selama 33 tahun Kiai Rosyidi mengabdi dan membimbing masyarakat Lempeng Lau. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 1418 Hijriah atau 16 Januari 1998, beliau dipanggil menghadap Sang Ilahi ketika pulang dari Cirebon dengan tujuan silaturahim dan penggalangan dana madrasah. Kemudian kepengurusan mengenai madrasah dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Romli Rosyidi sampai sekarang. Madrasah Mafatihul Huda yang berada di Dusun Serangkeen, Desa Lembang Lauk, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Awalnya sebagai Lembaga Pendidikan Islam atau LPI, kemudian pada tahun 2007 ini telah berkembang menjadi Yayasan Pendidikan Islam atau YPI dengan gedung lantai 2 berjumlah 11 lokal. Madrasah ini menyediakan pendidikan formal dan non-formal termasuk PAUD, SMP, SMK, sedang Madrasah Diniyah Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, Madrasah Sanawiyah Diniyah. Jadwal kegiatan belajar pun telah terstruktur dengan baik. Untuk PAUD, masuk mulai jam 8 sampai jam 8.30 setiap hari Senin dan Kamis. Sementara itu, SMP dan SMK memiliki jam belajar dari jam 7 sampai jam 11.30. Madrasah Diniyah Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, Madrasah Sanawiyah Diniyah memiliki jadwal belajar dari jam 1 sampai jam 4 sore. Semua ini mencerminkan komitmen Madrasah Mafatihul Huda dalam memberikan pendidikan Islam berkualitas di lingkungan tersebut. Pada tahun 1963 Masehi, Kiai Rosyidi bin Jawi bin Muhammad Soleh bin Ali bin Abdillah bin Pujuk Nong Malaka sepulang dari kota Cirebon untuk melaksanakan amanah masyarakat Lempeng Lau untuk membimbing mengajarkan ilmu agama. Tentunya harus diimbangi dengan sarana bangunan gedung madrasah. Alhamdulillah, dengan semangat gotong royong, masyarakat Lempeng Lau saling membantu untuk mengumpulkan kayu. Termasuk ada salah satu pohon camplong yang sangat besar dan dikeramatkan kala itu, yang berlokasi di sebuah sumur tantong, yang tidak ada satupun orang yang berani untuk menebang, karena dikhawatirkan penunggu pohon tersebut dendam dan mencelakakan penebangnya. Maka disitulah Kiai Rosyidi mengambil inisiatif tersebut demi kepentingan pendidikan waktu itu yang akan menjadi pusat pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun dikunjungi oleh berbagai macam tantangan supranatural, Kiai Rosyidi terus bekerja keras, menunjukkan keberaniannya dan keyakinannya dalam membangun sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Disitulah Kiai Rosyidi bin Jawi hadir dengan membaca doa
langsung mengambil kapak untuk menebangnya. Setelah kayu roboh ke tanah, menurut kabar konon katanya, dari bekas potongan kayu tersebut mengeluarkan cairan merah yang mirip seperti darah, dan kayu tersebut dibuat bangunan madrasah kala itu. Pada suatu hari, Kiai Rosyidi dan Habib Ja'far, dua tokoh agama yang dihormati di Kecamatan Blega, menghadap Bapak Camat untuk membahas perubahan waktu pasar sapi. Dengan penuh keyakinan, keduanya menyampaikan bahwa pemindahan hari pasar dari Jumat ke hari Senin akan lebih memungkinkan masyarakat untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dengan tenang. Mereka memberikan argumentasi yang kuat dan meyakinkan, sehingga Bapak Camat akhirnya menyetujui perubahan tersebut, mengakui kebijakan tersebut sebagai langkah yang mendukung praktek keagamaan dan kebersamaan di Kecamatan Blega. Ontong ongku ring sengi ring ajunan, eka sareng nyabis deka junjungan, muka abak parat turos terosan, walau jasad tak ajunan, nyarengi ben eka sareng ajunan, ampun teti sebuah kapungaan, ponapa pole tak peke sampungan, moga tak lepas rombongan, ponapa pole tak peke sampungan, moga abek tak lepas rombongan. Ontong ongku ring